Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ayyuhal hadirun, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Islam itu sangatlah luas dan banyak sekali hukum-hukum yang terdapat dalam agama Islam, yang terkadang ada khilafiyah di sana atau terdapat perbedaan pandangan, mulai dari masalah ibadah, muamalah, dan persoalan-persoalan cabang agama Islam lainnya, bukan pokok ajaran agama Islam. Bahkan tak jarang para ulama dan 4 mazhab yang kita yakini pun berbeda pandangan atau ada khilafiyah di sana. Nah, perbedaan pandangan ini terjadi karena pesan yang disampaikan oleh ayat Al-Quran bersifat global dan abstrak, sehingga memungkinkan terjadinya banyak tafsir di dalamnya. Dan ketika kita menemukan perbedaan pandangan dalam sebuah masalah, sudah seharusnya kita menumbuhkan sikap toleransi. Dan berbicara tentang toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghargai dan menghormati, baik antar individu ataupun kelompok. Dan sikap toleransi ini sangat dijunjung tinggi di Nusantara, bahkan tertuang dalam sebuah hukum negara. Misalnya, ketika kita menemukan sebuah pendapat yang berbeda dalam sebuah masalah yang ada, kita tidak boleh langsung menjudge. Tapi apa? Tapi kita harus mendengarkan pendapat orang tersebut terlebih dahulu. Boleh juga kita ajak dia untuk berdiskusi. Bukan langsung menjudge bahwa apa yang ia lontarkan adalah salah dan apa yang kita lontarkan adalah benar. Dan alangkah indahnya apabila setiap orang memiliki sikap toleransi dalam menghargai pendapat orang lain, yang mana sikap tersebut tentunya akan menumbuhkan rasa kerukunan dan kenyamanan dalam setiap proses kehidupan. Namun Rabbanians, perlu diingat juga, ketika kita belum benar-benar menguasai suatu hukum dalam sebuah masalah yang ada, kita tidak boleh bersikap yang paling tahu, yang paling pintar, yang paling benar, sementara yang lain adalah salah. Kenapa demikian? Karena ketika kita berbicara tentang hukum, kita tidak boleh sembarangan berbicara, menjudge bahwa ini haram, itu bid'ah, dan lain sebagainya dalam sebuah permasalahan yang ada. Hukum itu luas dan bercabang serta banyak tafsir di dalamnya, dan tentunya beberapa hukum itu berkembang mengikuti zamannya. Nah, ketika kita benar-benar paham akan suatu hukum, lalu ada orang yang bertanya kepada kita, alangkah baiknya kita tanyakan terlebih dahulu kepada orang yang lebih paham, atau kita tanyakan kepada orang yang lebih mengerti. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang yang belum benar-benar paham tidak salah dalam memberikan penjelasan. Karena ketika kita bersikap seolah-olah kita yang paling mengerti atau tahu tentang hukum tersebut, bisa jadi itu dapat merugikan orang lain. Misalnya, ketika kita menyatakan bahwa hukum itu adalah haram, padahal sebetulnya menurut pandangan yang lain itu tidak haram, tapi apa? Tapi mubah. Nah, orang yang bertanya kepada kita sampai kapanpun akan berpegang pada pendapat kita bahwa itu adalah haram. Yang artinya apa? Yang artinya kita dapat merugikan orang tersebut. Dan sudah seharusnya ketika kita ingin mengkaji sebuah hukum, kajilah secara menyeluruh dari A sampai Z, bukan hanya sebagian saja yang kita kaji. Karena ketika kita hanya mengkaji beberapa bagian saja, itu dapat merugikan orang lain dan tentunya mungkin juga dapat merugikan kita sendiri. Dan satu hal yang mendasar yang perlu kita yakini dalam beragama adalah pentingnya penghargaan terhadap keyakinan atau pandangan orang lain. Jangan sampai persoalan khilafiyah ini justru membuat umat Islam terpecah belah. Jangan sampai kita lebih menonjolkan sisi perbedaan sementara kesamaan dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan seolah-olah terkalahkan oleh berbagai ragam pendapat. Ada seorang filsuf bernama Socrates berkata, "Innal insana dzaki huwallazi yata'allamu min kulli syai'in wa min kulli ahadin, fa ammal ghabi fa huwallazi
yad'i annahu ya'rifu kulla syai'in ahsanu min ghairihi. Manusia cerdas adalah dia yang mau belajar dari segala hal dan siapapun. Dan orang bodoh adalah dia yang mengaku tahu segala hal secara baik, lebih baik dari dirinya. Ayyuhal hadirun, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Jika ada kebenaran, tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara jika ada kesalahan atau kekeliruan, tentu itu datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.